Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Renata Wibowo dengan NIM 132 dan saudara saya. Perkenalkan nama saya Arif Gotobianto dengan NIM akhir 025. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hal-hal mengenai gadai bagi definisi, dasar hukum, dan memang sesuatu yang memang berkaitan dengan gadai yang mana akan disampaikan oleh pertama kali oleh saudara Alex. Kami persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi gadai. Gadai adalah suatu perjanjian di mana seorang debitur menyerahkan barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam hal ini, debitur masih tetap memiliki hak atas barang yang digadaikan, tetapi barang tersebut berada di tangan kreditur sampai utang dibayar atau perjanjian selesai. Jika debitur gagal melunasi utang sesuai waktu yang disepakati, kreditur berhak menjual barang yang digadaikan untuk mendapatkan kembali jumlah uang yang dipinjamkan. Dan untuk teman-teman lebih mengerti lagi tentang definisi gadai itu apa, bisa membaca KUH Perdata yaitu tepatnya di pasal 1150. Mungkin selanjutnya dasar hukum. Oh, Baik, setelah menjelaskan bahwasannya apa definisi dari gadai tersebut, tentu saja kita harus memahami dasar-dasar hukum seperti apa yang memang terdapat dalam gadai. Yang pertama pada pasal 1150 hingga 1160, buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun telah menjelaskan pada Peraturan Otoritas Jaksa Keuangan PJOK nomor 31 PJOK 05 2016 tentang usaha pergadaian, pun yang ketiga Peraturan Pemerintahan nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pergadaian, pun yang keempat Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pergadaian, pun yang terakhir Peraturan Pemerintah nomor 1 hingga 3 tahun 2000 tentang perusahaan umum Perum, yang mana jikalau kita melihat tentu saja setiap dari masing-masing peraturan tetap berlaku di Indonesia. Namun jikalau kita memang melihat secara lebih jelas dan konkret, peraturan Otoritas Jaksa Keuangan PJOK nomor 31 tahun 2016 tentang usaha pergadaian memang menjadi dasaran dan landasan hukum dalam pergadaian itu sendiri. mungkin saya ingin menambahkan ya, ya yang tepatnya di jawatan nih, jawatan jawatan pegadaian. Yang semulanya kan jawatan itu di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan ini telah berubah yaitu tepatnya di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang berubah jawatan menjadi persero. Nah, kenapa sih kok diubah persero? Kan kita pasti bertanya-tanya ya, mengapa kok diubah menjadi persero? Nah, Pegadaian sendiri merupakan kan BUMN. Nah, BUMN kan merupakan untuk rakyat. Nah, maka dari itulah dibentuk persero. Bukan jawatan juga, kalau teman-teman ketahui juga, jawatan ini merupakan tidak berbadan hukum. Maka daripada itulah untuk supaya melayani masyarakat diubahlah menjadi persero seperti itu. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 juga berubah, yaitu tepatnya di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Nah, ada beberapa poin yang dirubah di sana, seperti itu. Nah, supaya teman-teman lebih mengetahui juga, mungkin teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, seperti itu sih. Dan apabila teman-teman ada yang mungkin bisa ditanyakan kepada kami, mungkin bisa, via chat seperti itu aja ya. Dan untuk selanjutnya, subjek. Subjek dalam perjanjian gadai terdapat dua pihak utama, yaitu debitur peminjam. Debitur adalah pihak yang meminjam uang yang menyerahkan barang sebagai jaminan. Debitur tetap memiliki hak atas barang tersebut selama utang belum dilunasi, tetapi barang tersebut harus diserahkan kepada kreditur untuk disimpan. Nah, kenapa sih kok harus disimpan ya? Yaitu tadi supaya supaya kreditur memiliki jaminan atas barang yang dimiliki oleh debitur, seperti itu. Dan yang kedua, kreditur pemberi pinjaman. Kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman, uang dan menerima sebagai jaminan. Kreditur berhak untuk menjual barang yang digadaikan jika debitur tidak membayar utangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sebagai kreditur berhaklah menjual barang yang dimiliki debitur apabila jangka waktunya telah habis, seperti itu. Nah, apabila misalnya, administrasi, kreditur tetap diperbolehkan untuk menjual barang tersebut. Karena apa? Karena apabila barang yang dimiliki oleh kreditur
itu berhak dijual dan juga telah dijelaskan di pasal 1156. Apabila, suatu barang itu dapat dijual dan juga itu ada ketentuannya seperti yang pertama harus ada, dibuat oleh hakim. Nah, apabila ingin lebih, aman dan juga yang kedua, apabila kreditur ingin, memberi atau ingin menjual barang tersebut, harus memberi tahu debitur terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu tentang objek. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya subjek atau penggerak dari pergadaian itu seperti apa, pun kita akan memasuki objek gadai. Sebagaimana telah diatur pada pasal 1150 sampai dengan 1160 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pada pasal-pasal tersebut telah mengatur mengenai hak jaminan gadai, termasuk pengertian, objek, dan tata cara menggadaikannya pun sebagaimana pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek gadai ialah benda-benda yang bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk jaminan hutang benda yang akan digadaikan haruslah berupa di bawah kekuasaan kreditur atau pihak yang digadaikan. Sebagaimana kita mengetahui bahwasannya memang pada objek gadai ini sendiri berfokus kepada benda-benda yang bergerak. Jikalau memang saudara ingin mengetahui seperti apa benda-benda bergerak tersebut atau ciri-ciri dari benda-benda bergerak seperti apa yang bisa menjadi suatu contoh pergadaian, saudara bisa membaca pada pasal 1150 hingga 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Pun sebagaimana kita mengetahui bahwasanya barang atau hak jaminan barang tersebut haruslah diserahkan oleh debitur kepada kreditur atau memang pihak yang debitur ingin gadaikan. Sebagaimana contohnya, yang pertama terdapat perhiasan, terus yang kedua emas dan berlian, terus yang ketiga serta kendaraan berupa motor maupun mobil. Jadi memang sebagaimana telah kami jelaskan, memang tupoksi atau memang berfokusnya dari gadai tersebut adalah objek atau benda-benda yang bergerak. Seperti Dan itu. ini juga diperkuat yaitu tepatnya di pasal 192 KUH Perdata ya. Di situ dijelaskan bahwasanya hal-hal yang digadaikan adalah hak-hak atas benda bergerak seperti itu. Mungkin teman-teman supaya lebih tahu lagi yaitu dibaca itu tepatnya di pasal 1152 KUH Perdata seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya itu ketentuan, ketentuan gadai. Yang pertama, pemberi pinjaman. Pihak kreditur hanya memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih dari nilai barang yang digadaikan. Hal ini memberikan jaminan kepada kreditur bahwa utangnya dapat dilunasi dengan menjual barang tersebut. Nah, kita kan pasti bertanya-tanya, kenapa sih kok nilainya lebih tinggi? Nah, karena apa? Karena apabila sewaktu-waktu debitur tidak bisa membayar utang tersebut, nah kreditur berhak menjual barang tersebut. S Dan juga, kreditur ini, mmm, memiliki kewajiban juga apabila barang itu, melebihi barang atau semisal harganya kan Rp500.000 nih dan juga, utangnya Rp500.000. Nah, apabila, barang yang dijual itu misalnya Rp800.000, nah pihak, dari kreditur itu harus memberikan Rp300.000 tuh kepada debitur. Karena apa? Karena, sekali lagi apabila ada kelebihan, penjualan haruslah diberikan kepada debitur seperti itu. Yang kedua, jangka waktu gadai. Gadai umumnya dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Jika pada akhir jangka waktu utang belum dilunasi, kreditur dapat menjual barang tersebut untuk mengganti kerugiannya. Nah, kenapa sih kok gadai harus ada jangka waktu? Nah, sekali lagi, hutang harus ada jangka waktunya dan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan jika, debitur melebihi jangka waktu yang, telah ditentukan, kreditur berhak untuk menjual barang tersebut. Dan yang ketiga, pemilihan barang. Meskipun debitur tetap menjadi pemilik barang, namun kreditur memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang digadaikan selama proses gadai berlangsung. Jika barang rusak atau hilang karena kelalaian kreditur, maka kreditur bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, terdapat di pasal 1157 ya. Di pasal 1157 KUH Perdata dijelaskan bahwasanya kreditur harus memelihara barang dari debitur itu sendiri dan itu wajib hukumnya. Dan apabila suatu ketika, barang ada yang rusak atau hilang, kreditur berhak untuk mengganti hal tersebut, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bowo?
atas hal ini? Iya, sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara Alex, memang adanya pemberian pinjaman dari pihak kreditur hanya memang memberikan pinjaman yang jumlahnya di bawah dari pihak debitur itu sendiri. Yang mana jikalau memang kita berfokus, jikalau kita melihat bahwasanya nilai dari barang tersebut haruslah lebih tinggi daripada nilai peminjaman yang dilakukan oleh debitur. Hal ini untuk menjamin dari hak-hak kreditur yang ingin dijaminkan. Pun yang kedua adalah jangka waktu gadai. Pun jikalau kita melihat adanya jangka waktu gadai ini untuk menandakan bahwasanya terkait debitur itu sendiri telah melakukan proses pinjaman atau hutang piutang itu sendiri. Pun yang ketiga, kreditur mewajibkan atau harus melaksanakan pemeliharaan barang meskipun debitur telah menjadi atau menyerahkan barang jaminan tersebut. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bahwasanya terdapat hak-hak yang masih melekat pada barang tersebut yang dimiliki oleh debitur. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa yaitu tentang asas, bisa dijelaskan oleh Saudara Bowo mengenai hal ini? Nah, di sini terdapat tiga asas. Yang pertama adalah in-basic-telling, yang mana barang jaminan harus berada di tangan penerima jaminan, yang artinya benda yang digadaikan haruslah berada di tempat penggadaian. Hal ini selaras dengan bahwasannya debitur haruslah memberi barang atau hak barang jaminan kepada kreditur untuk memulai atau untuk menciptakan proses pergadaian itu sendiri. Yang mana jikalau kita melihat bahwasanya jikalau debitur tidak menyerahkan hak barang jaminan yang ingin digadaikan untuk melakukan proses pinjam hutang piutang, maka gadai tersebut tidak akan dapat terlaksanakan. Pun yang kedua adalah asas prioritas. Lembaga jaminan ini dikonstruksikan untuk menjamin kemudahan pelunasan tagihan. Pun yang ketiga, pareta eksekusi, kreditur gadai memiliki kewenangan untuk menjual benda jaminan jika debitur wan prestasi. Sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara Alex tadi, bahwasannya jikalau dari debitur itu sendiri mengalami wan prestasi, maka kreditur memiliki suatu hak atau suatu kewajiban untuk menjual atau melelang barang jaminan telah diserahkan debitur kepada kreditur itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak dari kreditur itu sendiri dan untuk melunasi pelunasan hutang yang telah dilakukan oleh debitur. Mungkin bisa lanjutkan slide selanjutnya. Dan yang keempat adalah asas droit de suite, yang mana hak gadai memiliki sifat untuk mengikuti barang yang digadaikan. Artinya hak kreditur tetap ada meskipun barang tersebut berpindah tangan. Ini memberikan perlindungan kepada kreditur terhadap pihak ketiga yang mungkin mengklaim barang tersebut. Pun yang terakhir adalah asas pemindahan kekuasaan. Dalam perjanjian gadai terdapat pemindahan kekuasaan dan pemberian gadai kepada penerima gadai atas barang yang dijanjikan jaminan. Hal ini menciptakan hubungan hukum yang jelas antara kedua belah pihak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh saudara Alex? Mungkin tidak ada yang ditambahkan ya, karena sudah dijelaskan cukup jelas dijelaskan oleh teman kita itu Bowo. Mungkin bisa di slide berikutnya itu tentang hal-hal khusus gadai. Yang pertama, gadai dengan bunga tinggi. Gadai seringkali dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank atau lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, debitur harus hati-hati dalam menyepakati suku bunga yang dikenakan. Nah, kenapa sih kok gadai dengan bunga yang tinggi? Karena sekarang-sekarang ini banyak nih berita-berita nih tentang gadai. Gadai dengan bunga yang tinggi. Karena perlu kita telaah juga, gadai dengan bunga yang tinggi seringkali merugikan masyarakat, apalagi dengan masyarakat dengan ekonomi yang kecil. Karena dengan masyarakat dengan ekonomi yang kecil dengan membayar bunga yang sebegitu tingginya, itu sangat membuat masyarakat yang ekonomi kurang mampu itu sangat tertekan dalam mengenai hal ini juga. Maka daripada itulah, kita sebagai mahasiswa, apalagi kita mahasiswa hukum, harus melakukan penyuluhan ini kepada, orang-orang yang, di desa mungkin tentang hal ini. Karena apa? Karena ini sangat merugikan masyarakat, sekali. Karena dengan bunga yang tinggi itu akan menyekik, masyarakat dan, mungkin roda perekonomian tidak bisa jalan karena hal ini juga, seperti itu. Karena sekali lagi, gadai ilegal atau gadai yang, tidak resmi atau gadai-gadai abal-abal, itu sangat bunga dengan tinggi dan sangat melampaui pinjaman bank atau lembaga keuangan, formal biasanya, seperti itu. Karena
kita ketahui sendiri gadai juga sudah dijelaskan, apa, bunga gadai sudah dijelaskan yaitu di, ketentuan dari OJK itu sendiri. Dan yang kedua, barang yang digadaikan tidak boleh dijual. Selama gadai, debitur tidak diperbolehkan menggunakan barang yang digadaikan tanpa izin dari kreditur. Jika debitur menggunakan barang yang digadaikan tanpa izin, maka kreditur berhak untuk mengklaim kerugian akibat penyalahgunaan tersebut. Nah, selama barang digadaikan, eee, pihak, debitur tidak bolehlah menggunakan barang tersebut. Karena apa? Karena itu juga sudah menjadi jaminan pada kreditur itu sendiri. Karena apa? Karena supaya, kreditur mendapatkan rasa aman lah di sana, seperti itu. Yang ketiga, penjual barang yang digadaikan. Jika debitur gagal membayar utangnya, kreditur berhak untuk menjual barang tersebut dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang. Proses penjualan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan juga prosedur hukum yang berlaku juga sudah dijelaskan di pasal 1156 KUH Perdata. Di situ dijelaskan bahwasanya mungkin di 1156 dan juga 1155 ya. Di pasal 1155 juga dijelaskan bahwasanya mungkin ada saham gitu, harus ada ahli yang, eee, terlibat di sana. Dan yang kedua di pasal 1156 juga di sana dijelaskan bahwasanya bisa, pengajuan di hakim dan juga hakim bisa menentukanlah proses mana yang akan diambil untuk dijual barang gadai tersebut. Dan juga pun, apabila barang itu, dijual, kreditur harus memberitahu kepada debitur itu sendiri. Dan juga yang nomor 4, kesepakatan tambahan. Dalam beberapa kasus, debitur dan kreditur dapat membuat kesepakatan tambahan mengenai hal seperti bunga pinjaman, denda keterlambatan, atau perpanjangan waktu. Wah, kenapa sih kalau kita bertanya-tanya kan, kenapa kok harus ada kesepakatan tambahan? Nah, kesepakatan tambahan ini, itu akan membuat, pihak debitur dan kreditur menjadi amanlah di situ. Karena apa? Karena apabila salah satu, orang yang, melanggar perjanjian tersebut itu akan bisa dibawa ke, meja pengadilan karena adanya kesepakatan tambahan ini juga yang kedua, kenapa kok adanya kesepakatan tambahan ini juga, ya itu untuk memperjelaslah hak, dan kewajiban dari debitur dan kreditur itu sendiri, itu. Karena supaya adanya rasa amanlah di dalam, perjanjian gadai tersebut, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Saudara Bowo, apakah lanjut atau ditambahkan? Boleh lanjut, silahkan. Oke. Aturan main Dan gadai yang bisa terakhir dijelaskan Mas adalah Saudara Bowo ya? aturan. Oke, baik. Aturan main gadai, sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara Alex tadi, tentunya terdapat beberapa aturan main gadai. Yang pertama adalah serah terima barang, yang kedua adalah hak untuk menjual barang, dan yang ketiga adalah perjanjian secara tertulis. Untuk itu yang pertama adalah serah terima barang, yang dimana jikalau kita melihat proses gadai baru tercipta jikalau dari pihak debitur telah memberikan hak jaminan barang seperti apa yang akan diserahkan kepada kepada kreditur. Pun kreditur akan menerima hak jaminan barang seperti apa yang akan diserahkan oleh debitur. Oleh karena itu, hal-hal tersebutlah yang dijelaskan bahwasanya terima barang tersebut, yang dimana jikalau debitur menyerahkan hak jaminan barangnya kepada kreditur untuk menjamin bahwasannya kreditur akan menepati atau akan melunasi hutang-hutang yang akan dilakukan oleh debitur kepada kreditur itu sendiri. Pun yang kedua adalah hak untuk menjual barang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh saudara Alex pun saya dari tadi, bahwasanya memang dari pihak kreditur memiliki hak dan otoritas untuk menjual barang-barang seperti apa yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur itu sendiri. Mengapa demikian? Jika kita melihat bahwasanya kreditur adalah orang yang telah melakukan hak dan kewajibannya, yang dimana kita melihat bahwasanya hak dan kewajibannya telah selesai. Namun jikalau kita melihat debitur adalah orang yang masih memiliki suatu kewajiban dari hak dan kewajibannya untuk dilunasi atau dijalankan. Pun jikalau kita melihat ada beberapa persyaratan jikalau memang dari pihak kreditur ingin menjual barang-barang tersebut. Yang pertama perlu kita lihat bahwasannya jikalau dari penjualan atau pelelangan barang dari hak jaminan diserahkan debitur kepada kreditur masih memiliki nilai lebih atau masih memiliki kelebihan, maka dari pihak krediturlah wajib untuk mengembalikan sisa-sisa dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut. Dan pun jikalau dari pihak kreditur
telah menjual atau melelang barang dari hak jaminan telah diserahkan debitur kepada kreditur dan masih memiliki kekurangan, maka disitulah debitur masih memiliki suatu hak dan kewajiban yang harus dilunasi atau harus dijalankan. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal untuk menjamin hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik dari debitur dan kreditur itu sendiri. Pun yang terakhir adalah perjanjian secara tertulis. Sebagaimana kita ketahui, mungkin sebagian besar dari kita ketahui bahwasannya perjanjian secara lisan atau kesepakatan yang diucapkan secara lisan seringkali diingkari, baik itu dari pihak debitur, kreditur, maupun dari pihak-pihak kita. Pun jikalau kita melihat perjanjian atau hadirnya perjanjian tertulis ini adalah untuk menjamin hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur itu sendiri. Yang mana jikalau kita melihat dari pihak debitur mengalami one prestasi, maka pihak kreditur bisa menyerahkan urusan tersebut kepada ranah pengadilan. Pun jikalau kita melihat pihak kreditur mengalami one prestasi atau tidak melakukan hak dan kewajibannya, maka debiturlah yang bisa menyerahkan kepada persidangan perdata. Oleh karena itu, pentingnya perjanjian secara tertulis ini untuk menjamin kedua belah pihak terhadap hak dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam 1150 hingga 1160 bahwasanya jikalau memang ada suatu ketidaksinambungan dalam hukum-hukum yang berada, maka perjanjian tertulis ini menjadi suatu dokumentasi pendukung yang jikalau dari salah satu kedua belah pihak mengalami kelupaan atau keniscayaan dalam one prestasi, maka dokumentasi perjanjian tertulis ini menjadi suatu senjata yang sangat utuh seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan oleh saudara Alex? Ya, mungkin saya ingin menambahkan di perjanjian tertulis ini. Jadi perjanjian tertulis ini sangat penting lah dalam proses gadai itu karena untuk menyamai untuk hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur dapat terpenuhi seperti itu. Mungkin saya ini sangat penting lah dalam apabila kita ingin melakukan suatu ingin menggadaikan barang kepada orang, perjanjian tertulis ini sangat akan penting dan juga apabila sewaktu-waktu eee ada yang mengingkari perjanjian tersebut, bisa dibawa ke ranah pengadilan, seperti itu sih. Karena sekali lagi, karena perjanjian secara lisan itu sangat, bisa saja diingkari karena apabila kita, perjanjian secara lisan saja, itu tidak akan cukup hukumnya, seperti itu. Apakah benar Saudara Bowo? Seperti itu. Mungkin Oke. sekian dari presentasi Gade Eh, yang bisa belum belum belum. saya dan Kita oh belum nih, belum. kita belum Oh menjelaskan iya, kapan maaf. berakhirnya gadai, Bowo. Oh iya, belum. Lupa saya. Ya, mungkin Oke. terjadi kemisan sedikit. Silahkan saudara Alex. Oke, saya akan menjelaskan tentang kapan berakhirnya gadai. Yang pertama, utang dilunasi. Jika debitur melunasi peminjamannya, maka perjanjian gadai berakhir. Barang yang digadaikan akan dibolehkan kepada debitur dan hak gadai akan dicabut. Nah, semisal nih kita melakukan suatu perjanjian gadai. Nah, apabila kita sudah membayar nih semuanya dan kita pun sebagai debitur berhak nih untuk mengambil hak kita atau barang kita, seperti itu. Yang kedua, barang yang digadaikan dijual. Jika debitur gagal melunasi utangnya sesuai waktu yang telah disepakati, pihak yang menerima gadai berhak menjual barang tersebut. Penjualan biasanya dilakukan melalui lelang atau cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Pun ini juga dijelaskan di pasal 1156 KUH Perdata. Nah, kenapa sih? eh, nah, yang penting nih di poin 2 pentingnya jika debitur gagal melunasi utangnya. Nah, itu tuh berhak untuk dijual oleh kreditur. Dan pun kreditur harus memberikan, mmm, hak dari debitur itu sendiri apabila barang yang diperjualbelikan itu melebihi daripada utangnya. Semisal utangnya 500.000, barang lakunya 800.000 dan 300.000 itu harus kembali kepada, debitur itu sendiri. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Jika debitur dan kreditur sepakat untuk mengakhiri perjanjian gadai sebelum utang dilunasi atau barang dijual, maka gadai bisa berakhir lebih awal. Ini dapat terjadi jika debitur mampu melunasi sebagian utangnya atau jika ada kesepakatan lain. Misalnya debitur dan kreditur sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian, maka perjanjian gadai bisa dihentikan. Nah, sekali lagi, gadai itu bisa dihentikan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara debitur dan juga kreditur. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bowo mengenai penjelasan, kapan berakhirnya gadai?
Mungkin bisa ditambahkan Nah, poin-poin penting. mungkin sedikit menambahkan, sebelum kita mengetahui bahwasanya kapan berakhirnya gadai, kita perlu mengetahui bahwasanya apa sebenarnya sifat dari gadai itu sendiri. Udah kita ketahui bahwasanya perjanjian gadai atau gadai itu sendiri adalah bersifat aksesoris, yang mana gadai bukanlah suatu perjanjian pokok atau melainkan perjanjian yang bisa berdiri sendiri. Namun gadai adalah suatu perjanjian tambahan untuk melengkapi dari perjanjian pokok itu sendiri. Maka jikalau perjanjian dari pokok itu memang telah berakhir atau telah lunasi oleh debitur itu sendiri, maka perjanjian gadai pun akan berakhir. Oleh karena itu, jikalau kita melihat pada poin pertama, jikalau utang telah dilunasi, maka dari pihak kreditur telah selesai melakukan pergadaian dengan pihak debitur itu sendiri. Pun jikalau kita melihat yang kedua, barang yang digadaikan dijual. Jikalau debitur memang gagal atau mengalami one prestasi, maka kreditur di situ memiliki suatu hak dan kewajiban. Sebagaimana telah tadi dijelaskan oleh saudara Alex dan saya sedari tadi, bahwasanya memang disitulah hak dan kewajiban yang dimana memang dari pihak kreditur haruslah menjual barang atau melelang barang hak jaminan telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Pun yang ketiga, kesepakatan bersama. Kita perlu ketahui bahwasannya dari debitur maupun kreditur itu sendiri harus membuat suatu kesepakatan di mana tidak saling tumpang tindih, yang mana artinya jikalau kesepakatan tersebut atau kesepakatan bersama tersebut haruslah adil antara satu sama lain. Oleh karena itu, kesepakatan bersama hadir untuk menyepakati hal-hal seperti apa dan hal-hal yang tidak memang selaras dengan gadai itu sendiri yang dimana disepakati oleh kreditur dan debitur itu sendiri. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya ingin menambahkan nih, tentang, eee, apa ya, suatu yang hal menarik yang digadai ini sendiri ya. Yang pertama, 1160 nih. Di pasal 1160 ini bahwasanya diterangkan bahwa keadaan ini tidak dapat diwariskan. Nah, ini sangat, eee sangat penting sekali, teman-teman mengerti bahwasanya keadaan ini tidak bisa diwariskan dan juga terletak di pasal 1159 KUH Perdata. Di situ dijelaskan, semisal nih kita mempunyai barang, saya hutang nih kepada Bowo, saya menggadaikan nih kepada Bowo, eee, suatu barang. Nah, setelah itu saya bayarlah, saya bayar kepada Bowo, tiba-tiba saya ingin menggadaikan lagi, barang saya kepada Bowo. Nah, apabila hal itu terjadi, itu tuh, bisa dikatakan, belum bisa, karena apa? Yang seperti dijelaskan oleh Ibu Putri tadi, apabila kita, membayar secara langsung atau melakukan perjanjian gadai, apabila ini misal nih, gimana ya kata-kata yang lebih baik lagi ya, semisal saya memiliki, barang, nah barang itu saya gadaikan kepada Bowo. Nah, eee, setelah itu saya menggadaikan barang saya lagi. Nah, gadai, barang yang pertama yang saya gadaikan kepada Bowo itu nggak dapat diambil. Karena apa? Karena perjanjiannya itu sudah beda, seperti itu. Mungkin kan teman-teman bertanya, apa bisakah gadai ini digantikan dengan bank lain? Ya nggak bisa, seperti itu. Gadai itu harus, eee, karena perjanjian gadai itu harus berakhir lah. Karena barang satu, ya cukupnya cuma satu doang sampai, gadai ini berakhir. Seperti itu sih ingin saya tambahkan, kayak hal khusus lah, seperti itu. Mungkin ada tambahan hal khusus yang ingin ditambahkan oleh saudara saya, Bobo? Iya, mungkin cukup seperti itu Oh, telah mungkin cukup ya? disampaikan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Saya ingin, mohon maaf banget nih kepada Bu Putri dan juga teman-teman sekalian, karena kita, dalam penyampaiannya mungkin kurang, mungkin terbata-bata dalam hal penyampaian, seperti itu. Mungkin kita ingin menunjukkan kondisi kita ya, kita presentasi dengan waktu yang sangat malam banget ya. Makanya kita nggak konsentrasi dalam menyampaikan suatu, presentasi seperti itu. Jadi mohon maafkan apabila ada kurang-kurangnya. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman.